budaya, politik, dan agamanya. Baik, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pertemuan ketiga ini. Kita akan buka pertemuan kita dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan dari Puji Syukur 619. Kita nyanyikan bait yang pertama dan ketiga. Puji Syukur 619. Bait 1 dan ketiga. 619. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, pakai minyak yang harum. Alangkah bahagia hidup rukun dan damai. Itu berkat dengan berlimpah ruah turun ke atas mereka kini dan selamanya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan selalu beserta kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang selalu dikasihi Tuhan. Dalam pertemuan ketiga ini, kita diajak untuk mendalami, merenungkan, dan mencari pesan dari perikop Injil Lukas tentang pertemuan, tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Melalui orang Samaria itu, kita diajak untuk melihat sosok Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita karena dianiaya ataupun ditolak oleh masyarakat. Kita juga diajak untuk meneladani Yesus yang peduli dan memperhatikan dengan penuh kasih sayang orang-orang yang menderita dan tersingkirkan. Dari situ kita diajak untuk peduli dan tidak masa bodoh dengan penderitaan sesama kita. Itu Bapak Ibu, mari kita hening sejenak, kita periksa batin kita agar kiranya segala macam pesan yang akan disampaikan, doa dan ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan berkenan kepadanya. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada saat Tuhan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita
ke kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena dapat berkumpul dengan saudara-saudari kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapa yang baik, kami mohon curahkan Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam mendengarkan, mendalami, dan merenungkan sabda-Mu. Semoga melalui pendalaman dan permenungan sabda-Mu ini, kami diubah untuk rela menjadi sesama bagi yang menderita, tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita akan masuk dalam pendalaman kitab suci. Bacaan dari Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 33. Pembacaan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhanmu Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi. Dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu? Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Pak Andreas, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Sekedar merupakan gambaran awal. Kalau kita lihat perikop dari Injil Lukas, itu kan merupakan dialog antara Yesus dan seorang ahli Taurat. Jadi poinnya itu adalah dialog antara Yesus dan ahli Taurat. Dialog ini berlangsung setelah Yesus mengucap syukur atas keberhasilan 70 muridnya telah melaksanakan tugas pengutusannya. Jadi kelanjutan dari ucapan syukur itu Lukas bab 10 ayat 17 sampai 20 baru masuk dalam dialog ini. Nah, penginjil Lukas tampaknya ingin memperlihatkan bagaimana orang bijak dan pandai seperti ahli Taurat ternyata masih belum mengetahui sepenuhnya tentang misteri kerajaan Allah. Jadi mungkin nanti kita Bapak dan Ibu, anak-anak sekalian, kita bisa sama-sama sharing tentang perikop ini dalam kaitannya dengan situasi pandemi kita saat ini. Yang pandemi kita ini menempatkan diri kita dalam pusaran krisis yang tak kunjung henti. Kita merasa terasing dengan orang lain. Dan bahkan kita terasing dengan diri kita sendiri. Nah, dalam situasi seperti ini, dalam bulan Kitab Suci Nasional, kita tidak mungkin hadapi ini dengan sendiri saja. Apapun dan siapapun dia, sebab semua orang dan kita sendiri adalah sesama bagi orang lain. Jadi kita bersyukur dan berterima kasih gereja mengangkat topik ini sebagai kekuatan bagi kita untuk ayo, mari kita sama-sama saling membantu, saling menolong tanpa melihat perbedaan di antara kita. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita akan masuk dalam pendalaman teks. Untuk poin yang pertama, kalau kita lihat, apa yang harus diperbuat? Apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal itu? Apa kira-kira yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal itu? Jadi kalau kita lihat tadi, tema diskusi antara Yesus dan ahli Taurat itu adalah tema tentang hidup kekal. Sehingga sangat pantas untuk pertanyaan pertama itu adalah apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Silakan mungkin Bapak Ibu, ada yang mau coba sharing lebih awal? Sharing saja, apa yang kira-kira kita ketahui dari bacaan itu tadi. Oh, silakan Pak Cip. Kalau dibaca dari bacaan tadi, untuk memperoleh hidup yang kekal itu ada dua kasih, yaitu kasih kepada Tuhan, dapat disebut dengan segenap akal bumi, dengan segenap kekuatanmu dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kasih terhadap sesama. Itu adalah lukisan untuk menuju ke kehidupan yang kekal. Jadi kasih Ya. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ya. Terima kasih Pak Cip. Silakan. Bapak Ibu, Pak Martinus mungkin. Silakan Pak Martinus. Ya Pak. Ya, silakan Pak Malam, Martinus. Bapak Ibu Selamat malam semuanya. Pak Martinus. Bagaimana kabar? Sehat, bahagia? Ya Pak. Dari tergesa-gesa Pak tadi baru nyampe terus sama Pak Ketua disapa tadi Pak. Ya, oh gitu. Ya.
Ya Pak, untuk menanggapi pertanyaan pendalaman ini, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal dari penegasan ayat 27, ya. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Cipto tadi, pada prinsipnya adalah kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Namun lebih jauh dari itu, kita mengembalikan kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, bisa kita wujudkan dalam bentuk konkretnya seperti apa. Ya. Yang pertama, bahwa kekuatan yang ada dalam diri kita itu ada 3 hal. Ya. Yang pertama adalah sebagaimana yang karunia yang terbesar kepada kita, akal budi, kemudian hati nurani, dan kehendak bebas. Justru dengan yang harus kita perbuat adalah ketiga kemampuan manusia yang diberikan oleh Tuhan ini, kita berikan kembali kepada Tuhan sebagai hak miliknya lewat tindakan dan perbuatan kita kepada sesama dan juga ciptaan. Ya, sesama di sini nanti akan mengalami perkembangan ya di pertanyaan kedua itu. Cuma untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya. Hidup kekal berarti kan kita bersatu dengan Allah sendiri. Maka kita berikan kekuatan yang kita peroleh kepada Allah ya, lewat perbuatan kita bersama dengan sesama umat manusia, bersama dengan ciptaan Tuhan maupun alam semesta. Ya. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan ini, perbuatan-perbuatan konkret yang kita berikan, ya, paling tidak pelayanan kita yang saat ini kita lakukan itu kita tidak perlu jauh-jauh. Justru inilah kesempatan yang baik untuk menjawab apa yang kita lakukan untuk memperoleh keselamatan itu. Dalam kelompok kecil, kita mendalami kitab suci, kita merenungkan sabda Tuhan, ya. Kemudian dengan pendalaman ini kemudian kita bawa keluar kepada kelompok yang lebih luas lagi sebagai wujud dari kekuatan yang kita terima dari Allah sendiri. Ya, mungkin itu tambahan saya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Martinus. Ya. Ini kalau mau ex novice kalau jelasin mendalam. Mantap. Ya. Nah, saya ya setuju sekali Pak Martinus. Jadi itu dari ayat 27 kalau kita lihat ya. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Nah, kita masuk ke pendalaman teks yang kedua. Siapakah sesamaku? Nah, ini menarik. Siapakah sesamaku itu? Siapakah sesamaku itu? Oh, silakan Pak Ip. Siapakah sesamaku? Siapakah sesamaku? Yang kalau menurut bacaan tadi, kalau orang ahli hukum Taurat bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku itu? Itu secara tidak langsung bertanya juga, siapa yang bukan sesamaku itu? Nah, kalau menurut kitab Imamat, itu sesama yang dimaksud adalah sesama sebangsa, bangsa Israel. Sedangkan Tuhan Yesus di sini memasukkan orang Samaria yang bukan orang Israel, yang dianggap hina atau dicemooh oleh bangsa Yahudi sendiri, memasukkan situ. Dengan begitu bahwa Tuhan Yesus menyampaikan pesan bahwa tidak ada
orang yang bukan sesama kita. Jadi semua adalah sesama kita. Dengan memasukkan orang Samaria menjadi masuk ke dalam cerita tadi, yang baik hati dan mau menolong, mengasihi, walaupun dia bukan orang bangsanya, bangsa Yahudi yang ditolong, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ingin memasukkan nilai-nilai kerajaan Allah ke dalam tradisi Yahudi tadi yang menganggap bahwa sesama itu adalah sebangsanya sendiri. Tradisi Yahudi sangat ketat, sehingga Tuhan Yesus berusaha untuk memasukkan nilai-nilai kerajaan Allah itu sendiri, yaitu kehidupan kekal. Jadi dengan memasukkan orang Samaria tadi, diharapkan si ahli hukum Taurat itu tadi menyadari, membayangkan setidaknya bahwa bagaimana kalau saya menjadi korban yang jadi korban perampokan tadi. Ya, kalau dia yang ditolong, padahal ada orang imam yang lewat, bangsa Yahudi lewat, tapi enggak, malah lewat seberang jalan, orang itu ya lewat seberang jalan, bangsa sendiri, justru orang yang dicemooh dan dihina oleh bangsanya sendiri yang menolong dia. Itu dengan demikian si ahli Taurat itu bertanya tapi dijawab sendiri. Jadi yang sesamaku adalah itu tadi, yang menunjukkan kasih kepada sesama. Itu sesama, ya, melakukan kasih kepada sesama. Ya, terima kasih Pak Cip. Baik, kita perdalam lagi. Bapak Ibu, silakan. Pak Hari. Selamat malam, Bapak-bapak. Ya, Pak Andreas, silakan Pak Andreas. Selamat malam, ya. Kalau menurut saya, sebetulnya inti dari ayat atau perikop ini adalah nomor 2 ini. Siapakah sesama yang bukan dengan apa yang terjadi di situasi Indonesia pada saat ini, yaitu banyaknya dalam tanda kutip penista-penista agama Kristen yang ada di luar sana. Jadi ini memang sedikit paradoks dengan apa yang terjadi di dunia ini, apalagi dengan situasi pandemi ini. Dan ini terjadi di tempat saya tinggal sekarang, tempat saya bekerja sekarang, di mana sebelumnya saya di Ambon, itu mayoritas adalah anak-anak Tuhan, sekarang ada di Cikarang, yang mayoritas non-Kristen. Ini yang menjadi tantangan saya sendiri dalam menjalankan tugas, yaitu bagaimana saya tetap menyatakan kasih Tuhan di tengah orang-orang yang tidak mengasihi Yesus. Nah, ini yang sebetulnya yang saya anggap bagian paling penting dari pembahasan kita malam ini. Jadi memang disinilah kita perlukan kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus untuk bisa bagaimana kita menjadi seorang Samaria, menjadi orang yang dikucilkan dari bangsa Yahudi, dia ada di utara, kemudian dia orang yang dianggap kafir oleh orang Israel, tetapi justru dia ini yang malah menyelamatkan si orang yang terluka tadi itu. Dan ini mungkin pesan yang baik untuk kita semua, bahwa walaupun kita di tengah-tengah minoritas, lingkungan rumah kita juga dipenuhi oleh orang-orang yang kita adalah minoritas di antaranya, tetapi bagaimana kita hidup berdampingan dengan tetap mengandalkan kasih Tuhan lewat tangan Roh Kudus untuk tetap mewartakan cinta kasih Tuhan. Mungkin begitu Pak Medi dan Bapak-bapak sekalian. Ya, terima kasih Pak Andreas, sudah semakin mendalam. Mungkin satu lagi, ada yang menambahkan? Mungkin saya Pak. Ya Pak Hari, Pak Hari. Oh ya, makasih Pak Medi. Selamat malam Bapak-bapak. Kalau lihat untuk yang poin kedua ya Pak ya, siapakah sesamaku, mungkin ya kita kembali
arti kasih tadi, Bapak Ibu ya. Tadi ada kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama. Kasih itu bersifat universal. Walaupun kita itu orang Kristen, jadi sesama kita ya tidak hanya orang Kristen saja, ya semua ciptaan Tuhan, manusia, ya. Bahkan juga termasuk, menurut saya termasuk tidak hanya ciptaan Tuhan yang berupa manusia, ini juga hewan, tumbuhan dan sebagainya itu juga wujud kasih kalau kita melihara, merawat. Jadi ya dalam memberikan kasih ya sebaiknya memang kita tidak memandang agama, suku, ras dan sebagainya. Karena Tuhan Yesus sendiri ya tadi mengajarkan kepada kita bahwa sesama kita itu ya dalam hal ini nih ya manusia. Khususnya di sini yang terutama yang menderita ya Bapak Ibu ya. Yang lagi susah, yang menderita, barangkali itu kasih yang kita berikan akan sangat berarti. Cuman kadang-kadang kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu agak ini ya, bingung juga. Misalnya di jalan-jalan ya, kan banyak sekali ya yang di perempatan-perempatan, ada pengamen, ada pengemis dan sebagainya. Nah itu juga perlu dikasih ya, diberi kasihani. Iya, tapi ini ya membuat salah juga ini. Ya, tiap pengkolan ada polisi tidur dan sebagainya, dia ada polisi cepek maksudnya gitu ya. Dan itu menjamur. Nah, ini sebagai umat Kristiani gimana ini sebaiknya? Apakah kita ya memberikan itu terus? Tapi kalau memberikan kail, sebenarnya sih memberikan kailnya ya Pak ya. Tapi ini gimana Pak Medi ini ya? Ini kan hal-hal yang barangkali ini kita temui ya. Kadang aja kalau di dalam perjalanan itu ada misalnya kecelakaan, ada, kita berangkat kerja, banyak orang itu kan melihat tuh ya. Melihat mengapa atau pura-pura nggak tahu ya, mungkin kita kadang orang Samari ini ya, jadi orang kayak Farisi itu ya, karena pernah nggak melihat, kayak nggak melihat gitu. Atau pura-pura nggak tahu karena mungkin urusannya dengan polisi dan sebagainya. Tapi harusnya memang kasih itu universal. Itu sih Pak. Terima kasih Pak Hari. Ya, saya lihat memang di situ luar biasanya Yesus yang memberikan pengajaran. Yesus sengaja memberikan pengajaran dalam bentuk dialog, diskusi maupun cerita seperti perumpamaan yang kita baca pada hari ini. Jadi dia mengajarkan dialog, menuntun kita semua yang baru baca satu perumpamaan ini, kita menemukan jawaban kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, tadi mungkin sudah agak diperdalam tadi sama Pak Andreas dari Cikarang, juga Pak Cip juga, kalau kita lihat siapakah kira-kira sama Pak Hari juga sesama kita, siapakah sesamaku. Nah, kalau kita lihat kita sebagai masyarakat yang mungkin berada dalam situasi pandemi ini, itu juga sesamaku menjadi korban dari situasi ini. Juga di dalam cerita ini, sesamaku itu adalah kata Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, itulah sesamaku. Korban dari peristiwa di Yeriko itu. Jadi kita juga merupakan korban dari seperti perumpamaan disampaikan oleh, dan itu sudah dijawab dengan jelas oleh Pak Chief, juga diperdalam oleh Pak Andreas, juga oleh Pak Hari. Baik, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, kita coba lihat lagi pertanyaan yang pendalaman teks yang ketiga. Siapa saja yang melewati orang yang jatuh ke tangan para penyamun itu, apa tindakan mereka ketika melihat seorang terluka tersebut? Nah, siapa saja yang kita tahu yang melewati orang yang jatuh tadi?
Mungkin. Iya. Lewat dari seberang jalan. Bu Heni mungkin. Bu Heni, selamat malam. Maaf, ini baru sampai rumah, baru baca dulu, takut salah. Oh, maaf kalau begitu. Iya, maaf kalau begitu. Selamat datang, Ya. Bu. Selamat datang, Bu. Terima kasih. Iya. Ya, Pak, yang lainnya dulu, ini makasih. Oh iya. Bu ya. Baik. Siapa saja kira-kira? Oke, sekaligus dengan Pak Adi, sekaligus pertanyaan pertama dan kedua, Pak Adi. Ini, Pak. Bapak, Ibu sekalian, nomor 3 ini, siapa saja yang melewati orang yang jatuh ke tangan para penyamun. Jelas tadi, pertama imam. Imam itu mewakili orang yang seharusnya dianggap lebih baik dari yang lain, hidup di sekitar altar. Tapi kenyataannya, dia tidak berbuat apa-apa pada orang yang membutuhkan. Yang kedua, siapa itu? Orang Lewi. Orang Lewi. Lewi ini sebenarnya tradisi Yahudi, sebenarnya ini kelompok yang diserai tugas juga di sekitar altar. Bahkan dikatakan juga dia menurunkan para imam. Jadi harusnya pun dia juga bertindak. Bila dia, orang Lewi ini dikenal orang yang cukup mampu, cukup beradab. Nah, dia mewakili satu dia orang yang katakanlah seharusnya orang altar lebih baik dan juga orang beradab, punya kemampuan, ternyata tidak berbuat apa-apa. Yang ketiga, ini orang Samaria. Siapa orang Samaria itu? Nah, barangkali ini perlu sedikit saya tambahkan, siapa orang Samaria itu sebenarnya. Dalam sejarah Israel dulu, tahun abad ke-12 sebelum Masehi, dulu kan ada tanah Kanaan diperebutkan oleh orang-orang Israel dan orang-orang Filistin. Ini tanah yang dianggap subur itu. Nah, Kanaan itu disebut Israel, Palestina. Terus abad 8 sebelum Masehi ini direbut oleh orang Assyria, kerajaan Assyria, Asyur. Nah, saat itulah orang-orang Yahudi akhirnya pada kemana-mana. Orang Yahudi sebagian dibuang keluar, sebagian keluar, dan ada yang sisa tinggal di situ. Yang tinggal di situ akhirnya nikah dengan para pendatang dari Assyria dan orang lain. Nah, mereka itulah yang dinamakan orang Samaria, yang hidupnya di tanah Kanaan bagian utara, seperti Pak Andreas katakan tadi. Dan ini oleh orang Yahudi yang kotor dianggap orang-orang yang katakanlah kelas 2, sehingga cenderung dicemooh, cenderung dihina oleh orang Yahudi yang masih kotor itu. Nah, orang-orang Samaria yang dihina oleh orang-orang Yahudi tulen tadi, ternyata punya hati yang lembut. Nah, mereka yang menolong orang-orang itu. Jadi, imam tidak bertindak, orang Lewi tidak bertindak, orang Samaria bertindak. Kata-kata kita zona apa? Nah, terkait dengan yang kedua tadi, sesama tadi, bisa menunjukkan sesama itu siapa saja. Nggak terbatas orang yang mana. Maka dikontraskan di sini, kontraskan. Karena Yesus mengerti bahwa orang Yahudi, ahli Taurat tadi, sudah punya anggapan, punya bayangan, punya pola pikir, sesama itu adalah bangsa Israel. Sebagaimana dalam nyawa Bang ada. Ditahunya bangsa Israel. Nah, Yesus menunjukkan sesama bukan orang Israel. Semua itu sesama. Dan itu terkait dengan tindakan tadi, ternyata tindakan yang menunjukkan bagaimana untuk hidup kekal itu.
Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin menambahkan kata seorang pastor dari Benediktin, seorang ahli kitab suci, namanya Jerome Cordell. Dia mengatakan begini, menerangkan begini. Sesungguhnya berikut ini dan berikut berikutnya Martha Maria satu kesatuan. Hanya penekanannya yang dibedakan. Berikut yang ini tentang orang-orang yang baik hati ini menekankan kasih kepada sesama. Yang kedua juga otomatis. Terus yang kedua, berikut yang Martha Maria menekankan ini kesetiaan, kepercayaan dan kebantuan pada Yesus yang diwakili oleh figur Maria. Maka Martha sibuk, tapi prioritasnya bukan itu. Nah, di sini dipadukan. Artinya, menurut pastor itu cinta pada Tuhan dan cinta pada sesama. Cinta pada Tuhan tentu mau nggak mau orang harus tahu konsep Tuhan, orang harus bertahu pada Tuhan. Kalau orang yang tidak kenal dan tidak tahu Tuhan, ya berbuat cinta tapi nggak tahu Tuhan, maka kasih itu bisa hanya sederet sesama. Maka di sini kalau pastor tadi menekankan sesungguhnya sebaiknya kita berbuat kasih pancaran dari iman kita, pancaran kita sehingga iman itu hidup. Nah, Paulus pernah mengatakan iman harapan kasih yang tertinggi, betul. Tapi dalam pengertian iman fasik yang harap pancaran dari iman. Orang yang tidak Katolik, orang yang tidak beriman, orang entah apa bisa saja berbuat kasih. Tapi belum tentu pancaran dari iman. Nah, kita tidak berbuat kasih karena kita beriman, harus mewujudkannya dalam bentuk kasih. Nah, di sini kalau kita bisa memadukan itu sebagai orang beriman, wujudkan iman dalam bentuk kasih, berarti benar-benar ini kita menunjukkan kasih yang murni pada Tuhan dan kasih yang murni pada sesama dengan sadar dan bebas. Kalau orang yang tidak beriman bisa buat kasih, bisa berpancaran iman. Ya, tentu berkenalan pada Tuhan, tentu. Nah, sekarang masalahnya di sini. Yesus menunjukkan orang Samaria. Tekanannya apa? Tekanannya adalah orang Samaria saja yang Anda singkirkan, yang Anda anggap bukan orang ketua beragama Yahudi mau berbuat, apalagi Anda harusnya. Nah, kita sekarang kalau orang luar yang mungkin nggak beragama atau beragama Kristen, berbuat ini itu yang baik, apalagi kita seharusnya. Kan tekanannya ke sana. Ini Bapak Ibu tambahan sedikit mengenai nomor 3 yang sekaligus tadi bisa 2, 3 ya. Iya. Ini nomor 4 sekarang. Sama ya nomor 4. Itu orang Samaria juga. Iya. Iya. Tetapi bukan berarti semua imam begitu ya Pak ya. Enggak. Semua imam, semua orang lain. Atau Pak Martinus, mungkin mau tambahkan Pak Martinus. Ya Pak, saya tambahkan sedikit berkaitan dengan nomor 3 juga dengan kaitan dengan nomor 2 Pak ya. Tadi Pak Kadi sudah menyinggung ya. Siapakah sesamamu? Kalau pertanyaan ini bagi ahli Taurat, setiap kali mereka menanyakan kepada Yesus tentang berbagai hal, sebenarnya kalau mau dijawab dengan singkat, mereka menghendaki jawaban Yesus bahwa orang Israel. Tetapi Yesus tidak mau menjawab seperti itu. Yesus menjawab dengan perumpamaan. Ya, setiap kali dialog dengan ahli Taurat, Yesus selalu menjawabnya dengan perumpamaan. Ini adalah ajaran Yesus yang benar-benar kita perlu pegang supaya mengena kepada semua orang.
tidak hanya ahli Taurat. Tuh, ya. Kemudian kalau dari siapa saja yang melewati orang yang jatuh di tangan, paling ada 2 tokoh yang muncul di situ. Ada imam dan orang Levi. Ya. Sebenarnya tokoh ini bisa mewakili dalam kehidupan kita keseharian selama ini, ya, mewakili orang kudus, dianggap orang kudus karena imam itu kan selalu berhubungan dengan altar. Ya. Ya. Dalam bangsa Yahudi pun sama. Ya. Mereka selalu berhubungan persembahan, berhubungan dengan altar, berhubungan dengan keutamaan-keutamaan bait suci. Sedangkan orang Levi mewakili orang kaya karena mereka dalam tradisi bahasa Yahudi, mereka itu diwarisi tanah leluhur. Orang Levi itu, mereka punya banyak tanah. Ya. Dan mereka mewakili orang kaya yang bagaimana melihat sesamanya yang menderita. Ya. Lalu Yesus bisa memberikan gambaran. Ya. Orang kudus, dianggap suci aja tidak memperhatikan sesama. Ya. Kemudian orang yang kaya raya, yang tidak mengalami kekurangan harta benda dan segala macam, tidak pernah memperhatikan sesama yang menderita. Ya. Lalu siapakah yang bisa memperhatikan itu? Ya, ini yang menjadi pertanyaan besar yang perlu kita refleksi dalam situasi pandemi saat ini. Ya, maka kemudian di depan tadi oleh Pak Andreas, oleh Pak Cito sudah mengatakan, oleh Pak Hari juga bahwa tidak ada sekat di antara kita untuk mengatakan bahwa dia adalah sesamaku, mereka adalah sesamaku. Ya. Ini yang 2 tokoh ini yang mewakili siklus kehidupan latar belakang budaya kita saat ini dalam masa pandemi ini. Tidak perlu lagi orang suci, tidak perlu lagi orang kudus, tidak perlu lagi orang kaya raya. Semua kita sama, bahu-membahu, saling mendukung, saling menolong untuk memerangi pandemi saat ini. Ya. Itu Pak tambahan saya, Pak. Betul, Pak Martinus. Jadi orang kudus yang kena COVID, apalagi kita yang kena kudus. Mungkin Ibu Heni mau nambahkan, Bu Heni? Coba sedikit mungkin apa ya, kalau saya lihat dari perikop ini mungkin kita kalau nolong harus tuntas gitu, harus sampai selesai gitu, nggak setengah-setengah gitu ya. Karena seperti orang Samaria ini, dia nolongin, ngasih obat, lukanya dikasih obat dan anggur, naikin ke keledai, bawa ke penginapan, kasih uang ke pemilik penginapan, terus berjanji akan datang lagi. Kalau kurang uangnya akan dibiayai, maksudnya diselesaikan gitu. Terus Yesus kan bilang, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi kayaknya kalau nolong tuh harus tuntas gitu, kayak terus nggak lihat-lihat orang gitu. Contohnya Pak Andreas Pur tuh kan di kompleks ini, di lingkungan, nolongin tuh sampai tuntas, nggak lihat-lihat gitu ya, Pak Medi. Itu sih. Mungkin benar nggak Pak? Oh sudah, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Heni. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau tambahkan lagi? Baik, kalau tidak, kita coba masuk dalam sharing dan aksi nyata. Nah, dalam sharing dan aksi nyata, apakah aku kadang-kadang seperti seorang imam, ataukah seperti orang Lewi, atau seperti orang Samaria itu tadi? Nah, ya kan? Dalam situasi seperti saat ini, misalnya saja begini, misalnya kita lagi nyetir di pasar yang padat, kemudian begitu padat, tiba-tiba ada motor lewat, ketabrak dengan mobil kita, tadi nggak kena mobil, ketabrak dan dia jatuh, kebetulan luka. Nah, di tengah pasar, kalau begitu kita lihat ada yang jatuh,
terjadi dialog di antara dalam diri kita kan. Kalau gua turun, gua tolongin, habis gua dipukul satu sepasar. Ya kan? Tapi kalau nggak ditolong, kasihan ini orang. Ya kan? Tapi pada akhirnya udahlah, terus saja dia pura-pura nggak tahu aja. Nah, jadi kadang kita seperti orang Lewi, kadang kita seperti orang imam, tapi mungkin juga seperti orang Samaria. Ketetapan. Nah, ketetapan itu mungkin nggak ada kira-kira sharing yang bisa menyadarkan dan menguatkan kita dalam situasi seperti ini. Ada pengalaman besar ataupun pengalaman kecil dalam situasi pandemi, di mana ada yang memang membutuhkan, kita datang dengan tulus hati, sukacita dan bahagia, memberikan empati kita kepada yang menjadi korban, ataupun seperti orang Samaria tadi. Silakan, Puki. Kalau pengalaman, silakan Pak Andreas. Saya selama pandemi, real artinya banyak warga kita ini yang kebetulan pada saat pandemi itu banyak yang terpapar, Pak. Nah, artinya warga yang terkena COVID ini seringkali justru mendapatkan perlakuan yang saya bilang kurang adil juga. Lebih tetangga kanan kiri. Tahu ada warga yang COVID, justru dijauhi. Kemudian dimusuhi dan sebagainya. Ya, mungkin mereka juga takut terpapar, teman caranya ini kadang yang kurang sedikit pantas gitu. Jadi tahu ada tetangganya yang COVID diisolasi kan nggak bisa kemana-mana. Nah itu kan harusnya tetangga kanan kiri itu yang justru mensupport dari sisi logistik segala macam. Jadi ada juga ditemui satu lingkungan di RT itu justru tidak ada yang mensupport. Mau logistik dari mana mereka juga nggak mau tahu, bodo amat. Nah, kondisi-kondisi ini yang masih ditemukan di sekitar kita. Ini mungkin perlu menjadi satu pelajaran juga bagi umat di lingkungan Santai Elizabeth, Pak. Yang jelas kepedulian terhadap sesama, cara membantu segala macam. Itu yang masih saya sedikit temui selama masa pandemi kemarin. Ini puji Tuhan sekarang sih udah hijau jadi ya ada ya. Itu Pak Medi. Ya, terima kasih Pak Ketua Lingkungan. Nah, itu kira-kira satu sharing dari Pak Andreas. Nah, saya memang beberapa kali itu dicoba juga di-sharing sama Pak Andreas yang di Cikarang. Beberapa pengalaman menarik dia soal bagaimana kalau dia orang suka pindah-pindah ke beberapa tempat. Beberapa hal yang sharing yang begitu menarik, yang sering dia ceritakan. Mungkin ada yang bisa di-sharingkan, Pak Andreas. Halo Pak Andreas Cikarang. Panggil bos. Ya pasti lagi on duty. Iya. Sorry, internet lagi ngaco nih. Gimana? Jadi kira-kira begini dari Pak Andreas. Saya sebagai saudara kita selalu sharing bagaimana perjalanan iman dan perjalanan. Iya betul. Yang selalu Pak Andreas sering sharing ke anak-anak juga kepada saya tentang bagaimana perjalanan rohani yang dialami, selalu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bagaimana yang dilakukan. Yeah. Mungkin itu bisa dibagikan. Silakan Pak Andreas. Oh iya, jadi memang begini Bapak-Bapak dan Ibu sekalian bahwa baru kali ini saya bertugas ini di Jawa. Sebelumnya saya bertugas selalu di daerah-daerah yang dunia ketiga ini, kelas jauh selalu. Dan baru kali ini saya bertugas di Jawa dengan satu time zone lah dengan keluarga Medi dengan Ibu Monik. Jadi memang tantangan-tantangan yang ada di daerah-daerah adalah memang pencobaan-pencobaan yang betul-betul menantang dalam hal keimanan. Saya pernah di Bangka Belitung yang mayoritas orangnya Hindu, Buddha. Saya pernah di Pekanbaru, ya rumah saya di Pekanbaru sebetulnya, yang penuh dengan orang-orang Muslim. Dan yang terakhir saya ada di Ambon,
yang mayoritas kami semua adalah orang Kristen, tetapi saya mendapatkan pengalaman yang berbeda juga di Ambon. Jadi memang perjalanan iman seseorang itu dalam satu titik pasti akan mendapatkan klimaksnya gitu. Memang dalam perjalanan hidup kita memang pasti akan banyak tantangan-tantangan, akan banyak. Tetapi pada suatu titik kita pasti akan terketuk hati kita oleh sentuhan Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan pada saat itu kok sepertinya penuh dengan rahmat Tuhan. Dan itu yang saya pernah alami, dan itu yang juga pernah saya rasakan secara pribadi, kejadian seperti itu. Jadi memang perjalanan iman seseorang itu sama seperti kisah pengantin perempuan-perempuan yang menunggu pengantinnya datang, di mana kita harus selalu siap minyak, harus selalu siap korek api, jangan sampai kita habis minyak di tengah-tengah jalan sehingga kita mati angin lah, istilahnya seperti itu. Dan memang akhirnya cerita-cerita di Alkitab, kisah-kisah perumpamaan yang Tuhan Yesus selalu sampaikan kepada kita semua, itu sepertinya kita pasti akan melakukannya. Jadi dengan adanya kita membaca kitab suci, melakukan pendalaman seperti ini, itu adalah sebuah praktis, suatu kegiatan yang betul-betul menjadi salah satu bagian dari kemantapan iman kita sebagai seorang Katolik. Begitu kira-kira Pak Medi. Ya, terima kasih Pak Andreas. Bagus. Mungkin ada Pak Martinus atau Pak Hari mungkin, atau Ibu Bani, silakan. Pengalaman iman Pak Martinus masih unmute. Ya. Ini saya alami dalam rentang waktu beberapa bulan ini, belum lama juga, berkaitan dengan perkumpulan para kepala sekolah SMP, Pak. Ya. Itu memang benar-benar tanpa dugaan saya, dalam artian makna dari kebersamaan dan sesama itu seperti apa, ya. Dan ternyata dalam ruang lingkup kami yang minoritas itu terbentuklah yang namanya paguyuban para kepala sekolah swasta Kota Bogor. Nah, ya. Sekian jumlah para kepala sekolah berkumpul, terbentuklah pengurus. Nah, dalam tanda kutip yang hadir dari Kristen dan Katolik hanya saya sendiri dengan Pak Andi, Kepala SMP BPK Penabur. Ya. Dan kami yang aktif dalam komunikasi, dalam koordinasi di paguyuban itu. Ya. Pada saat pemilihan pengurus, tanpa diduga, semua yang hadir itu memilih saya menjadi bendahara. Lalu saya bertanya di forum, ya. Saya bertanya di forum, Bapak Ibu, mohon maaf, ya. Kira-kira dalam benak Bapak Ibu ini, saya terbuka aja ini. Dalam benak Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu sepakat dengan bulat dan tekad memilih saya menjadi bendahara, ya. Kemudian di dalam ruangan itu hening, tanpa ada suara satupun sama sekali, ya. Sunyi sekali, ya. Lalu kemudian ketua sidang mengatakan, ini mewakili teman-teman, ini suara bulat, tolong Pak Martin terima, ya. Tidak ada unsur apa-apa, kita yang hadir di sini semuanya adalah bersaudara dan sesama. Bulu roman saya berdiri, Pak. Pada saat itu. Ya. Itu yang luar biasa, Pak. Yang mengatakan bahwa Pak Martin tidak usah berpikir macam-macam, tidak usah, kita di sini adalah bersaudara dan sesama. Dan forum kita ini kita kembangkan untuk pelayanan sosial dalam bentuk apapun, menjadi wadah dalam pengembangan kebersamaan dan ruang lingkup antar kepala sekolah di Kota Bogor, SMP swasta di Kota Bogor. Itu yang luar biasa, Pak. Yang pertama itu.
Lalu setelah selesai burung rembuk, ngobrol-ngobrol segala macam, begitu keluar di rumah, semua pada salaman saya, Pak. Ibu-ibu, semua yang muslim semua salam saya. Ini kami mendapatkan kekuatan yang baru dalam paguyuban kita. Ini menjadi jalan langkah yang benar-benar ke depannya pasti akan terang benderang. Saya kaget itu, Pak. Saya kaget itu. Mengapa mereka mengatakan dengan kehadiran ini paguyuban berikutnya ke depannya akan menjadi paguyuban yang arahnya jelas dan menjadi terang benderang dalam proses pengembangan sosial. Nah, lalu kemudian ketuanya mengatakan kami tidak salah memilih Pak Martin sebagai bendahara karena dalam tanda kutip uang itulah yang kadang-kadang memisahkan kita, Pak. Nah itu, betul. Ternyata itu muncul di situ. Nah, saya mengatakan apa bedanya uang yang bisa memisahkan kita dengan saya, Pak? Dia mengatakan kami tahu bahwa Pak Martin dengan latar belakang dan segala bla bla segala macam akan bisa merekatkan dan menguatkan kita. Itu yang luar biasa, Pak. Itu pengalaman saya bahwa kehadiran saya itulah yang menguatkan persaudaraan dan sesama yang tidak ada batasnya. Entah itu dia kepala sekolah pesantren, dia itu kepala sekolah swasta yang tanda kutip yang berbagai macam latar belakang lah. Entah itu kepala sekolah yang swasta yang nasionalis. Ternyata inilah pengalaman berharga buat saya yang dalam tanda kutip mengangkat nilai dan harkat yang namanya sesama manusia, Pak. Di situ. Itu sampai saat ini yang dengan kepercayaan ini saya benar-benar menjaga apapun pengalaman sedikit, saya selalu berkoordinasi dengan yang lain. Justru setiap kali koordinasi, setiap kali diskusi, terakhir tanya bagaimana pendapat Pak Martin. Nah itu, Pak. Nah, lalu saya juga tidak serta-merta. Nah, ayat-ayat kitab suci dalam samar-samar saya masukkan, Pak. Ya. Berkaitan dengan ini tadi ayat yang menyatakan sesama tadi muncul di situ, Pak. Ya. Bahwa tidak ada sekat di antara kita yang namanya kepala sekolah kaya, yang namanya kepala sekolah yang biasa-biasa, yang namanya kepala sekolah dari latar belakang pesantren segala macam. Kita semua adalah bersaudara dan sesama, apalagi menjadi paguyuban dalam melayani pelayanan sosial. Gitu, Pak, tambahan saya, Pak. Luar biasa, Pak. Terima kasih. Tapi Pak Martinus begini, Pak Martinus. Ya. Sebagai orang Samaria, kita harus hati-hati pegang uang para imam dan orang Lewi. Ya, luar biasa pengalaman menarik. Ya, Pak Martinus. Mungkin Pak Hari atau Bu Eni mungkin mau sharing? Mungkin saya sedikit aja, Pak. Ya, silakan Pak Hari. Mungkin kaitannya dengan ini ya, pendidikan, Pak ya. Jadi karena saya juga di sekolah itu mengampu pelajaran PPKN. Kemudian temanya sesuai dengan apa ya, situasi masa saat ini ya. Pada bulan Agustus itu. Nah, ya istilahnya penerapan nilai Pancasila sih, Pak ya. Ya kaitannya juga sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus itu. Berbagi kasih itu ya. Nah, saya menugaskan anak-anak itu untuk berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar lingkungannya yang sangat membutuhkan bantuan lah, pertolongan. Baik mungkin bisa makanan maupun sembako. Jadi sifatnya sukarela, tapi yang harus tulus gitu. Saya pikir kalau misalnya dilakukan oleh mahasiswa kan walaupun sedikit, tapi kalau digerakkan jadi efeknya ya bisa dirasakan apa itu. Nah, saya mengamati kan karena ada bukti fisiknya, Pak ya, ada di foto itu ya. Oh ya, ternyata dengan memberikan kasih itu kelihatan ya, baik yang memberi maupun yang menerima itu sukacita itu ada, sukacita. Yang menerima juga sukacita,
yang memberi juga sukacita. Istilah kan saya mengajarkan pada anak-anak aja sih supaya ada sifat kepedulian gitu. Iya. Karena itu kan karakter yang harus dibentuk. Betul. Itu kan karakter. Ya mungkin selama ini kadang kan udah mulai luntur Pak ya. Ya, yang muncul sikap individualisme terkait dengan apalagi masa pandemi ini ya. Orang sibuk sendiri di rumah, anak-anak itu. Ya kami hanya berpesan kalau kamu keluar tetap harus prokes gitu. Karena yang dibagi kan orang macam-macam gitu ya. Iya. Ada yang bersama dan orang tuanya malahan. Ada yang pas hari ulang tahun jadi yang dibagi banyak banget itu. Yang dapat dibagi orang banyak itu. Sekalian ulang tahun, sekalian berbagi kasih gitu. Iya. Itu sih Pak pengalaman ini saya tuh. Ya, memang itu yang diharapkan Pak dari pertemuan ini, Pak. Kadang kita merasa terasing dengan orang lain dan juga bahkan terasing dengan diri kita sendiri. Jadi apa yang Pak Hari lakukan adalah hal yang sangat luar biasa yang juga diharapkan dalam pertemuan bulan Kitab Suci Nasional ini. Masih ada lagi? Kalau tidak, Bapak Ibu, baik kita lanjutkan pertemuan kita malam hari ini dengan mari kita siapkan hati dan pikiran kita sampaikan segala doa, segala permohonan, juga intensi kita kepada Tuhan dalam pertemuan malam hari ini. Biarkanlah kasih Tuhan membukakan pintu, menerangi jalan kita dalam perjalanan kita dan saat ini. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas saat ini, saat di mana kami diperbolehkan berbagi cerita, men-sharingkan pengalaman kami akan yang kau berikan kepada kami. Begitu banyak pengalaman iman yang kami dapatkan. Perbolehkanlah ya Bapa, kami tetap kuat, kami tetap taat dan setia untuk mau membuka hati untuk menolong sesama kami. Dalam situasi apapun, siapapun dia, apapun dia, kuatkanlah kami, ya Bapa, untuk berbagi kasih. Karena kami yakin dan percaya, kasih itu akan terus beranak pinak di dalam diri semua orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mohon putuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar kami lebih peka dan peduli terhadap apa yang menjadi kebutuhan sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, secara khusus kami berdoa bagi umat-Mu di lingkungan Santa Elizabeth. Berilah kami senantiasa dalam keadaan sehat. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, angkatlah segala penyakit Tuhan, supaya dapat kembali sehat dan pulih seperti sedia kala. Bagi umat-Mu di lingkungan Santa Elizabeth juga Tuhan, dan kami semakin bertekun dalam iman dan dalam pelayanan serta kepedulian terhadap sesama di lingkungan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam percobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk menutup pertemuan dan doa kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama
saudara-saudari kami, dan anak-anak kami. Kami mohon, bimbinglah dan mampukanlah kami agar senantiasa mengasihi Engkau melalui tindakan kasih kepada sesama yang membutuhkan di dalam perjalanan hidup kami. Seperti teladan yang diberikan oleh orang Samaria yang murah hati. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Sebelum ditutup, kita disampaikan Pak Andreas. Terima kasih Pak Medi, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Kadi, Pak Cip, Pak Hari, Pak Martin, Pak Andreas di Cikarang atas kebersamaannya malam hari ini, sharing-sharing yang sungguh luar biasa. Saya berharap minggu depan kita bisa bertemu dalam waktu yang sama di acara pertemuan yang keempat hari Minggu di jam yang sama, nanti link akan diinformasikan. Terima kasih Bu Hedi atas kebersamaannya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Minggu depan pada pertemuan yang terakhir, kita akan sama-sama Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Itu diambil dari bacaan dari Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22. Jadi dari Wahyu. Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mari kita tutup pertemuan kita dengan berkat dan pesan. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan selalu beserta kita. Sekarang selama-lama. Semoga kita sekalian yang hadir di rumah maupun melalui online ini dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Terima kasih atas kehadiran malam hari ini. Terima kasih atas semua sharing, semua cerita yang berani dibagikan. Dan kita selalu dimampukan oleh Tuhan untuk berbagi kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari tutup pertemuan kita dengan lagu penutup. Lagu penutup dari Puji Syukur 653. Tuntun aku Tuhan Allah. Puji Syukur 653. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti orga, roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dalam tiang awanmu. Juru selamat, Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Terima kasih. Selamat beristirahat. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Izin live, Bapak Ibu. Pak Martinus, Pak Hari, Bu Eni,